Duduk kembali, jangan kaget ya. Duduk kembali, duduk kembali, duduk kembali. Bunda, jangan cemberut, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Seluruh jamaah, terutama ketua dan seluruh pengurus Majelis Zikir Ilham, juga Majelis Raudhatul Jannah yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan, mbak-mbak yang cantik-cantik, yang saya sayangi dan insya Allah menyayangi saya, yang saya kagumi dan insya Allah juga kangen sama saya, yang saya cintai dan insya Allah semuanya mencintai saya. Alhamdulillah, hari ini kita dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, masjid, di bulan yang mulia Muharram, di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Majelisnya majelis ilmu, majelis yang mulia. Tempatnya masjid, tempat yang mulia. Bulannya Muharram, bulan yang mulia. Insya Allah ini isyarat dan bertanda bahwa semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang mulia. Majelis ini majelis yang penuh rahmat, penuh cinta dan kasih sayang Allah. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum jamaah di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, kemudian majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Mereka semua berzikir, berdoa, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari, dipahami, dikaji dengan niat ingin mengamalkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kepada mereka Allah menurunkan ketenangan,
kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Maka kelihatan banget yang berkumpul di majelis ini adalah wajah-wajah bahagia. Karena berjumpa dengan sang idola. Pokok kalau udah ngumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, yang namanya susah, gelisah, resah, galau, hilang semua. Pokoknya jangan gak ketoro oleh utangnya akeh. Loh, ini janji Allah, pasti bahagia. Memang hidup ini diperintah bahagia. Saya sering sampaikan, bahagia itu hukumnya wajib, susah itu dosa. La takhaf wa la tahzan, susah itu dilarang. Maka saya cocok banget kalau ada lagunya anak-anak yang buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Cocok banget. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya Allah, nanti apa aku semangat berhadapan dengan orang-orang gila. Boyo diganti Allah, Allah, yo ngomong Allah, Allah, Allah. Ini Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di sini senang, di sini itu maksudnya di dunia, di sana di akhirat. Di dunia senang, di akhirat senang, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan mencurahkan kepada mereka orang-orang yang berada di majelis ilmu, majelis zikir, namanya rahmah, cinta dan kasih sayang. Yakin semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dikasih sayangi Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, disayangi Allah, gak bakal keleleran. Karena Allah cinta, karena Allah sayang. Setiap doa kita pasti diijabah. Setiap permintaan kita pasti dipenuhi. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Dongo sak dongo dituruti, jaluk sak jaluk dituruti. Mergo Allah seneng, maka kita harus berusaha merebut cintanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba doa yang diijabah Allah, doa yang dikabulkan Allah, itu doanya orang senang apa doanya orang susah? Loh, donga sing mandi lu dongane wong bunga, dudu dongane wong susah. Wong susah itu dongane ora mandi. Makanya sampeyan lek susah ojo kakean donga. Percuma. Doa yang mustajabah itu bukan doanya orang susah, tapi doanya orang bahagia. Ini Nabi yang menyatakan, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fisyiddah.
Kamu itu kalau lagi seneng bahagia, mepeto nang Allah, kenali Allah, dongo, iku mandi-mandine dongo, nek pas seneng, nek pas bahagia. Engkau sampeyan lek wayah susah, gak usah dongo, Gusti Allah wis ngerti. Lah sayang sampeyan itu kebalik. Biasanya gelem mepet yang Allah, mendekat ke Allah, gelem dongo nek tepak susah. Padahal dongane wong susah iku gak mandi. Sama nek wayah susah iku aja dongo. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar, istighfar sing akeh, istighfar terus istighfar. Nanti kalau susahnya udah hilang, baru dongo. Lah sampean kan enggak. Lek wayah seneng bahagia, mari gajian, duit akeh, bervisian karo gendaan. Pokoknya pas wayang seneng, gembira, bahagia, biasanya suka lupa sama Allah, gak mau nyebut asma Allah, gak mau zikir, gak mau doa. Nanti kalau udah susah, gak punya duit, gajian telat, utang numpuk, atau dikasih sakit, baru mau nyebut nama Allah. Ya Allah, donga kaya apa gak mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mau menyebut nama Allah di waktu susah, maka dia hidupnya akan dibikin susah terus. Mulai kerosok. Makanya uripku kok susah terus. Kenapa? Karena sampeyan mau nyebut nama Allah hanya pada saat susah. Orang yang mau menyebut nama Allah hanya pada waktu susah saja, maka hidupnya dibikin susah terus sama Allah. Karena Allah itu suka disebut namanya. Iki Sumiati gelem nyebut jenengku kok pas susah tok. Maka aku pengen disebut terus karo Sumiati, supaya Sumiati nyebut namaku terus, ya tak bikin susah terus. Paham? Orang kalau mau berzikir, menyebut nama Allah di waktu senang, di waktu bahagia, ya hidupnya dibikin bahagia terus. Ya sebelah sana ini terus. Nah, biar saya nggak kelihatan ini. Orang itu kalau mau menyebut nama Allah di waktu senang, di waktu bahagia, maka hidupnya dibikin senang terus, dibikin bahagia terus, karena Allah suka disebut namanya. Sebaliknya, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah saja, maka hidupnya ya dibikin susah. Orang mau menyebut nama Allah ketika lagi sakit, maka dia ya dibikin sakit-sakitan terus, supaya rajin nyebut nama Allah. Dah, halo. Maka kita harus merebut cintanya Allah. Gimana supaya kita dicintai Allah? Kalau Allah sudah cinta sama kita, meskipun ibadah kita sedikit dinilai banyak. Soalnya Allah senang. Walaupun ibadah kita remeh, dianggap spesial dan istimewa. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari orang yang dicintai, itu akan menjadi spesial dan istimewa. Betul? Betul? Saya sering sampaikan, permen itu kan remeh, harganya murah. Wong 1000 dapat 4. Tapi kalau permen itu pemberian orang yang dicintai, maka permen itu akan menjadi spesial dan istimewa. Betul? Betul? Sampean misalnya saya kasih permen, saking sayangnya sampean sama saya, boleh jadi permen satu itu dimut saulan orang teh. Soalnya ini permen riwayat, permen merek Anwar Zahid. Sandunya ndak ono permen goyok ini. Kalau kita udah dicintai Allah, walaupun ibadah kita remeh, ndak berjanji, dianggap spesial dan istimewa oleh Allah. Ini penting, soalnya kelihatannya ibadahmu kan orang berjanji.
sholat yo ndak tahu khusyuk, poso sunnah yo jarang-jarang, pengajian yo budal pilih-pilih sing ceramah sopo, sedekah yo dipilih no koin. Walaupun begitu, kalau kita dicintai Allah, maka ibadah kita akan bernilai spesial dan istimewa. Yang ketiga, wahafathumul malaika, orang yang berada di majelis ilmu, di majelis zikir ini dikepung oleh para malaikat. Di majelis ini manusianya sama malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Loh iya, sampean ini walaupun kelihatannya desek-desekan kayak gini, tapi ada hadis yang meriwayatkan di pangku malaikat. Makanya tolong ojo ngentut. Allah punya malaikat yang dikasih tugas untuk keliling, namanya malaikat sayyarin. Malaikat yang tugasnya keliling, ngapain? Ya nyari majelis-majelis ilmu, nyari tempat-tempat pengajian. Nanti kalau udah ada yang menemukan, wah ini di masjid TST ada pengajian, terus malaikat manggil-manggil temennya, halumuni, halumuni, weh kalian semua malaikat sayyarin, kemari kalian semua ngumpul ke sini. Itu kalau malaikatnya dari Arab. Malaikat Ponorogo yo Breneo, Breneo. Malaikat Tujuan yo Gang Brene. Kalau malaikat Bojonegoro Kang Dio, Kang Dio. Di sini ada majelis zikir, di sini ada majelis ilmu. Malaikat seneng, nanti malaikatnya laporan sama Allah. Ya Allah, ini ada kumpulan majelis pengajian, ada kumpulan majelis zikir. Allah tanya, di mana? Di masjid TST. Yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Jamaahnya banyak apa enggak? Banyak. Banyak, sesek-sesekan sampai kelek muda. Terus mereka pengen apa malaikat? Kok pada ngumpul ngaji, dibelani sesek-sesekan, pengen surgamu ya Allah. Terus kayaknya ada yang ketakutan, itu kenapa malaikat? Ya kayaknya takut nerakamu ya Allah. Ya udah malaikat saksikan, semua yang hadir di masjid TST itu tak bebaskan dari neraka, tak masukkan ke surga. Nah, makanya berikutnya para jamaah, mbak-mbak, Ibu. oh ibunya juga ada. Enggak, aku sebenarnya mau manggil ibu sungkan. Karena takutnya yang tak panggil terus dianggap ketuaan. Padahal itu. Dan majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi hari ini kita dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat yang ada di langit. Para malaikat, tuh saksikan hamba-hamba pilihanku. Aku sangat sayang sama mereka yang berdesak-desakan di masjid TST. Di tengah kesibukan kerja, terlebih mereka adalah TKW. Di tengah kesibukannya, izin sama majikan, mereka itu TKW, tenaga kerja wanita. Mereka TKW, tukang ngosek WC. Pekerjaan mereka apa? TKW, tidak kenal waktu. Tapi nasib mereka TKW. Tetep kere wae. Bener kan? Ini TKW, tenaga kerja
Tugasnya TKW tukang gosek WC. Bekerjanya TKW tidak kenal waktu, tapi nasibnya TKW tetap kere ya. Salahmu. Ayo, utang bank mungkin bandani lanangan. Ada apa enggak? Orangnya datang. Tadi yang ngobrol-ngobrol tadi orang. Salahmu. Ya mau ngutangmu wae urung lunas. Reko-reko golek lanang. Lanangan sendiri-sendiri. Oh iya. Ngono go bela-belani ngutang. Gajimu nggo nutup ora? Kapokmu. Kamu ditransfer nang Korea. Goblok. Tapi hari ini mereka taubat wahai malaikat. Hari ini mereka taubat, mereka mau datang ke majelis ilmu, mereka mau datang ke masjid, mereka mau ikut berzikir, mereka ikut mengaji, walaupun biasanya mereka tomboy. Jilbaban ya pas pengajian tok. Itu wonge senden cagak. Aslinya kupingnya tinggian, tapi ditutupi jilbab. Gak apa-apa malaikat, aku senang sama dia karena dia mau ngaji. Apalagi nanti sedekah untuk anak-anak yatim. Malah biasanya sing loman nih sing ngono kuwi. Sing ketoke berukut kadang-kadang begitu. Kadang-kadang. Halo. Saksikan wahai malaikat, semua yang hadir di majelis itu dosa-dosanya aku ampuni. Maka majelis ini majelis yang penuh maghfirah, majelis yang penuh ampunan Allah. Allah berjanji Dikasih jalan ya, Bu. siapapun yang hadir di majelis ini, kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya sebelum dia meninggalkan tempat ngajinya. Bahkan sebelum dia beranjak dari tempat duduknya, semua dosa-dosanya aku ampuni. Soal paham atau tidak paham isi ceramahnya itu urusan lain. Urusan kering. Ya. Paham ra paham ngajine urusan kering. Sing penting melu ngaji, dosane kabeh di ngapura Gusti Allah. Alhamdulillah. Nanti ditanya sama temennya, Mbak dari mana? Pengajian. Yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Ngajinya apa? Bu? Walaupun seperti itu, dosa-dosanya diampuni Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan sholawat Jibril sama-sama. Sholawat Ya
القائلين يا مؤيد يا مناجي يا إمام القبلتين sama-sama sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Itu Mbak para jamaah, beliau Bu Menteri ini Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau sangat berpengalaman dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, terutama yang menyangkut jenengan TKW, tenaga kerja wanita, TKW, tukang kosek, TKW kerjanya tidak benar, nasib TKW tapi insya Allah itu dirubah jadi BMI, Babu Made in Indonesia. Dan sekarang namanya Buruh Migran Indonesia, BMI. Nanti tak jelaskan di belakang. Jadi beliau subhanallah perhatiannya kepada BMI di berbagai negara luar biasa. Kemarin sudah menyapa BMI Saudi Arabia bersama saya di konjen Saudi yang di Jeddah. Hari ini di Hong Kong, insya Allah nanti 2 sesi pagi ini sama sesi siang. Seperti ini ingon-ingon penjenengan Bu Menteri. Jadi manusia keleleran ini menengok teman-teman. Jadi ini kurang lebih 1.500 jamaah. Nanti sesi siangnya kurang lebih juga sama karena memang kita tempatnya terbatas Ibu. Biasanya kalau yang di gedung sana itu ya sampai di Cewon itu sampai 3.000 4.000-an. Insya Allah nanti di kesempatan lain. Saya ada kerjasama dengan beliau nanti yang memberikan pembinaan kepada penjenengan, saya yang gandeni hatinya penjenengan. Habis dari Hongkong ini mudah-mudahan nanti ada agenda kedua saya bersama dengan beliau. Amin Allahumma amin. Pokoknya kalau Hongkong dikuasai selesai. Dari sini insya Allah nanti September saya sama beliau ke Korea. Melu? Enggak apa-apa, nanti tahu gano dua pesawat. Oh tak ceblokno. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir batin dalam mengemban amanah, terutama di bidang ketenagakerjaan, biar lebih tertib memperjuangkan nasib panjenengan. Nanti kita beri waktu beliau untuk sambutan dan pengarahan. Sekaligus nanti mungkin ada beberapa saja jamaah, tidak usah banyak-banyak. Mungkin mau curhat atau mau apa kita beri kesempatan, tapi singkat-singkat saja. Sekaligus nanti curhatnya langsung, boleh curhat ke Ibu Menteri atau boleh curhat ke saya. Pokoknya saya sama Ibu Menteri nanti yang akan kasih jawaban dan solusi. Jadi kita sarung tangguh kok jaluk. Udah, sekarang kita lanjutkan dulu ngajinya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena ini majelis yang mulia, kita semua dicintai Allah. Amin. Maka mari kita optimalkan diri kita untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Amin. Jangan jadi orang yang pura-pura baik, apalagi sok-sokan baik, tapi harus benar-benar berusaha selalu lebih agar menjadi yang terbaik. Ya, diulang, harus jadi orang yang benar-benar, jangan pura-pura, apalagi sok, tapi harus berusaha selalu lebih agar menjadi yang terbaik. Kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuji jangan tinggi hati, dicaci maki jangan kecil hati. Tolong semuanya nanti dibikin status WA atau story IG sebagai bukti bahwa sampean hari ini ikut ngaji. Ingat ya kata kuncinya. Halo, harus jadi orang yang benar-benar, jangan pura-pura, apalagi sok, tapi harus selalu berusaha lebih agar menjadi yang terbaik. Kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuji jangan tinggi hati, dicaci maki jangan kecil. Tuh, orang itu kan harus begitu, jangan merasa suci hati, ayo nyaut, jangan merasa suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik, sehingga banyak yang jatuh. Jangan lupa dibikin story. Jadi kata-kata kayak gini itu nggak mudah. Makanya larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, di majelis ini kita baca zikir, kita baca doa nanti, kita baca sholawat. Ini akan mengarahkan dan mendorong hati kita untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelis disebut taman surga. Nabi menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian mendapati ada taman-taman surga, maka ikutlah mendusel, ikutlah nimbrung, ikutlah gabung, jangan sia-siakan. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Halo. Maka orang yang waktu di dunia rajin mendatangi taman surga, kelak di akhirat pasti dia akan menjadi penghuni taman surga yang hakiki. Siapa? Ya orang-orang yang rajin ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke tempat-tempat pengajian, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ayat Quran, hadis Nabi itu semua ada keterkaitannya. Majelis pengajian ini dinamakan taman surga. Orang yang rajin mendatangi majelis pengajian, kelak di akhirat pasti akan menjadi penghuni taman surga. Makanya berjalan menuju majelis pengajian ini sama dengan berjalan menuju ke surga. Dimudahkan Allah jalan menuju ke surga. Amin. Siapa penghuni taman surganya nanti? Ya seluruh yang terlibat dalam pengajian ini. Ya panitianya, ya penceramahnya jelas, ya Bu Menterinya bersama staf-stafnya, ya seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Cuma ingat, ini nanti insya Allah masuk surga semua. Cuma gayanya ada 3 model. Pertama, ada yang masuk surga itu pede banget. Siapa? Wong sing apian. Apian itu gini,
meskipun difitnah, dizolimi, dijelek-jelekin orang, tapi tetap membalasnya dengan kebaikan, bahkan mau mendatangi dan meminta maaf. Berat apa berat? Berat apa berat? Elek-elek wong dizolimi, difitnah, tapi gelem marani wonge njaluk sepuro disian. Ini nanti angel. Ini nanti yang masuk surga itu pede banget. Wah, ketemu malaikat, malaikat, halo. Pokoknya pede banget. Yang kedua, masuk surga gayanya biasa, normal. Siapa? Pokoknya rajin ngaji. Yang ketiga, masuk surga tapi malu-malu, isin karo dukung-dukung, permisi, pamit, sampai diobrai malaikat. Ayo cepet antri loh, burimu antri loh. Cepet. Kamu itu ngapain suruh masuk surga kok kayak gitu? Saya malu malaikat, saya ini sebenarnya neraka, tapi gara-gara saya rajin ngaji, saya dimasukkan ke surga. Harusnya kamu bersyukur, harusnya kamu senang. Iya malaikat, tapi saya waktu ngaji itu nggak pernah nyangoni kiainya. Makanya kau pengen pede nyangoni aku. Daripada nanti masuk surga tapi isi Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa majelis kayak gini kok dinamakan taman surga? Sebab di majelis semacam ini hati kita didorong dan diarahkan untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah. Kenapa dinamakan taman surga? Sebab majelis ini adalah kumpulan orang-orang baik. Saya yakin, seyakin-yakinnya yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Minimal orang yang kepingin jadi baik. Uangnya saya cakak. Belum baik tapi kepingin. Jawab toh sayang. Belum baik tapi kepingin. Nah, kalau kita sudah bergabung, berkumpul dengan orang-orang baik, setidaknya kita akan kecipratan kebaikannya. Apa kecipratan ini? Ya kecipratan. Kita akan kecipratan kebaikannya, kemudian boleh dikatakan ya kita pengen menjadi baik seperti mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabar ini berkumpul dengan orang-orang baik. Ini yang belum baik nanti lama-lama akan menjadi baik. Kecipratan kebaikannya. Makanya kita penting mendekat kepada ulama, mendekat kepada kiai, bunyai, agar kita kecipratan berkah dan kebaikannya. Amin Allahumma. Oke, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau sampean pengen langsing, sampean nggak perlu capek-capek diet yang menyakitkan. Minum pil, minum jamu, senam, fitness, pakai slimming, perut dipletet-pletet. Ngapain? Nggak perlu, itu menyakitkan. Ada cara praktis agar sampean jadi langsing. Caranya gimana? Cukup sampean duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Sampean duduk di samping orang yang lebih berbobot, bahasa Inggrisnya the gembrot, maka sampean akan kelihatan langsing. Contoh belakang saya. Karena beliau duduk di sebelahnya ini, maka beliau jadi langsing. Padahal aslinya ya ora. Artinya apa? Untuk menjadi baik, kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, pasti kita akan menjadi baik. Sampai akhirnya pengen api, ra usah ngelek-ngelek wong liya. Lakukan yang lebih baik dari orang lain, pasti sampean akan menjadi baik. Ini penting soalnya penyakitnya lambe-lambe kudungan.
Organisasi kaya apa nggih pengajian ku bisnis golek bati. Senengane elek-elek wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wong itu kok pakai jilbab warna apa? Apakah dengan menjelek-jelekan orang lain Anda akan menjadi lebih baik? Justru dengan menjelek-jelekan orang lain Anda akan semakin cemerlang. Oke, yang sebelah sini, kalau Anda pengen harum, pengen wangi, tidak harus beli parfum merek Eropa yang mahal-mahal karena potonganmu tidak kebelet duit. Ada cara praktis agar Anda harum, wangi. Gimana caranya? Telatenono, duduk di dekat penjual parfum. Wes telatenono lungguh no sandingin. Atau sampean lagi ke pasar nggak punya duit kok pengen jeruk. Wes kok mepet to bakul jeruk. Sampean ngadeg ning kono berdiri. Lama-lama penjualnya iba. Mesake nyawang sampean, engko disigarno sing separuh diwenehno sampean. Atau ini lagi musim panas ya. Masya Allah, haus pengen minum es nggak punya duit, yo mepet to bakul es. Nanti lama-lama ada orang beli, diminum kok nggak habis. Nah, sisanya dikasih sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita tersambung, ada rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, maka kita kepingin mencontoh dan meneladani Rasulullah. Para jamaah, kalau kita sudah bisa berusaha mencontoh dan meneladani Rasulullah, halo, kita akan mendapatkan dua anugerah. Yang pertama, anugerah cinta, namanya rahmat. Yang kedua, anugerah ampunan, namanya maghfirah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan dua anugerah. Pertama, cintanya Allah. Kedua, ampunannya Allah. Jadi untuk mendapatkan cinta kasih sayang Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, ada kaifiahnya, ada caranya. Seperti apa? Mengikuti Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar benar-benar bisa mengikuti Rasulullah, maka modalnya adalah cinta. Cinta itu penting, mbak-mbak, ibu-ibu, para jamaah, karena love is the power of life. Jadi aku juga ngerti artinya. Cinta adalah kekuatan hidup. Hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagi sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagi langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagi samudera tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagi hatimu tanpa aku. Hati kalau kosong dari cinta itu akan mengering, mengeras, lama-lama membatu, bahkan bisa mati. Tubuh jasadiah kita ini kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, jadinya hidup enggan, mati tak mau. Kayak nasibmu. Nah sekarang,
gimana cara mencontoh dan meneladani Nabi. Ini nanti untuk mempraktekkan agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema kita hari ini. Sementara Rasulullah sudah wafat, kita tidak memetuhi Rasulullah, tidak orang menangi, ya pokoknya tidak memetuhi lah. Gimana caranya? Ada caranya. Gimana? Melalui penerusnya, melalui pewarisnya. Siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah penerus dan pewaris para nabi. Mengikuti para ulama itu adalah cara bagi kita untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini ya, sebentar lagi Ibu Menteri akan memberikan pengarahan. Tolong perhatikan, tolong konsentrasi. Halo, halo. Dengan mengikuti para ulama, itu cara kita untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Saya sering gambarkan, ibu-ibu, mbak-mbak, sampean kok pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang sapa ngomong kembang api. Yo nyumet lambemu. Wangi kembang api. Tapi bunganya ruangnya toh. Daunnya udah kering. Apa kita nggak bisa merasakan wanginya? Bisa. Loh, caranya gimana? Melalui peresannya. Kembang itu diperes, disuling, disaring jadi parfum, jadi minyak wangi. Malah enak, tinggal pakai. Loh, kalau mau merasakan harumnya kembang, langsung menyedot dari kembangnya. Bisa-bisa kepalamu pusing, pening. Bahasa Inggrisnya gembelin. Nah, kalau melalui peresannya yang udah jadi minyak wangi, udah jadi parfum kan enak, bisa ngatur aroma, betul? Pengen aromanya remeng-remeng, ya makanya dikit aja, ces, diolesi dikit. Pengen sedengan, ngasihnya sedengan. Pengen gembratak, ya serok-serok, lewat bel kayak mayat. Itu loh, wes gampangannya gini loh. Halo. Sampean misalnya minum jamu pengen campur madu, kan enak pakai madu yang udah diproses dari rumah tawon itu, diperes, tinggal sungkep, udek, ngelek. Nah kalau pengen minum madu kok langsung dari bokongnya tawon, ya malah aduh. Ya ini maaf ya, hati-hati dengan kelompok atau aliran yang nggak doyan kiai, bunyai, nggak doyan ulama, nggak doyan kitab-kitab kuning. Katanya harus langsung dari Quran dan Sunnah. Kalau nggak langsung Quran dan Sunnah, bid'ah, dolalah. Sorry ya, bener sumber utamanya Quran dan Sunnah, tapi itu membutuhkan ilmu yang komprehensif, ilmu yang komplit. Kudu ngerti nahwu, sorof, mantek, balaghah, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, ulumut tafsir. Kudu ngerti asbabun nuzul, sababul wurud. Halo? Enggak sembarangan. Nah kalau langsung tanpa ada ilmunya yang komplit, malah bliyeng. Ya ini gak doyan kiai, gak doyan kitab kuning. Rumah apa sayang? Hati-hati. Ada orang yang dikit-dikit bid'ah, gak sesuai sunnah. Wes model ngono-ngono ku aja eloki. Mumpung burung. Terus pokoknya melok sing model ngene-ngene iki. Imannya panjenengan iman sing keren. Gak keren gimana? Di tengah kesibukan kerja panjenengan, coba bayangkan pamit majikannya kadang-kadang yo repot. Hari-hari wis ya Allah ya Karim, lu kok sempet-sempetnya ngaji, gelem-gelem ngaji. Tapi Ibu Menteri nggak mudah loh, Bu Menteri ngumpulin jamaah segini banyak itu nggak gampang. Ini ya lihat-lihat yang ceramah siapa.
kalau jamaah sini kan, kalau saya yang mengarahkan kan pasti manut tuh nggih. Yang anzamania angkat tangan. Hamzah itu Anwar Zahid. Oh, ketinggalan. Nggih. Bentar, ini majelis ini yang menguasai saya kok. Gak usah ngatur-ngatur saya. Pulang. Yang anzamania angkat tangan. Oke, menengok ning hindun ra usah melok-melok meneng. Oke, nek urusan apa-apa mesti manut aku. Nggih, Pak, insyaallah. Halo. Iman sampean ini keren. Sampean ini gak tahu ketemu dengan Nabi, gak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Loh kok mau percaya sama Rasulullah, cuma dibilangin katanya, kata Rasulullah, padahal nggak pernah ketemu. Loh, di zaman seperti ini apa ada orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah? Jawabannya ada orang-orang yang bersih hatinya, kekasih Allah itu bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, baik fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, maupun fil manam, melalui mimpi. Itu orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, bisa ketemu Rasulullah melalui mimpi. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dan sampean mimpi kan ketemu garangan, luwak, ketemu codot, ketemu gendruwo, wewe goyel. Soalnya mimpi itu kan boleh setelan dhewe-dhewe. Lah setelanmu kan karo gendruwo. Ya Allah, gendruwonya tersinggung nesu-nesu. Dengerin toh, kita ini nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mau iman percaya sama Nabi, cuma dibilangin sama Anwar Zahid itu sama ngandel. Kanjeng Nabi dawuh ngene, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah memerintahkan begini, ya percaya, ya gelem manut, padahal nggak pernah ketemu. Keren loh ini, keren. Halo. Makanya Nabi pernah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, man a'jabul khalqi imanan, siapa makhluk yang imannya paling hebat, paling dahsyat? Para sahabat menjawab, imanul malaika. Ya para malaikat imannya paling hebat, paling dahsyat. Kata Nabi, bukan. Malaikat imannya hebat wajar, karena malaikat tahu langsung perkaranya Allah. Gak ada rahasia-rahasiaan antara malaikat dengan Allah. Wajar kalau malaikat iman. Salah, ayo imannya siapa? Ya kalau begitu imannya para nabi, para rasul. Kata Rasulullah, bukan. Para nabi, para rasul beriman pantas karena malaikat Jibril ditugasi langsung oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Wajar dong kalau nabi rasul iman. Imannya para sahabat, kata Rasulullah, bukan. Para sahabat beriman wajar karena para sahabat langsung dididik oleh nabi. Nenda iman yo kebangetan. Kemudian Nabi menjelaskan, walakin ajabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Akan tetapi orang yang imannya paling hebat, paling dahsyat adalah kaum yang datang sesudahku, mau iman kepadaku, percaya kepadaku, padahal gak pernah melihat aku, gak pernah berjumpa dengan aku, termasuk panjenengan semua. Dan Rasulullah meneruskan sabdanya, ulaika ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Betapa bangga dan bahagianya kita diakui sebagai saudaranya Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita urut negara seluruh dunia yang populasi penduduk beragama Islam terbesar adalah negara Indonesia. Kurang semangat, kita harus bangga dengan Indonesia dong. Diulang, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar di dunia ini adalah negara Indonesia.
Manakah kuota jamaah haji tiap tahun paling banyak dari negara? Indonesia. Berziarah makam Rasulullah paling banyak berasal dari negara? Indonesia. Kita harus bangga jadi muslimah Indonesia, dan Islam Indonesia itu Islam yang paling indah di dunia. Sampai ulama-ulama besar dunia itu paling senang berkunjung ke Indonesia, betah berkunjung ke Indonesia, nikmat. Kenapa? Karena di Indonesia bertebaran majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Bahkan orang Indonesia itu sampai pun sudah minggat ke luar negeri, kayak saya masih tetap bikin majelis-majelis zikir, bikin majelis-majelis ilmu. Buktinya hari ini masjid penuh sesak, tepuk tangan. Hari ini di Indonesia namanya majelis ilmu itu ribuan. Nanti malam ribuan, tiap hari, tiap malam ribuan majelis di Indonesia. Itu kalau digambarkan kan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Rembulannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, aku adalah rembulan. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku, karena aku adalah pantulan cahaya matahari, agar hatimu tidak silau. Akulah rembulan. Rasulullah rembulan, sampean ini bintang gemintang yang mengitarinya, walaupun buruk-buruk. Nah, habis ini nanti kita sholawatan. Habis ini nanti saya akan sampaikan materi menerapkan agama dalam kehidupan. Kemudian kita kaitkan dengan kehidupan beragama, kehidupan bernegara, persaudaraan, ukhuwah dan sebagainya. Tapi sebelumnya, dengan segala hormat, kita mohon kepada beliau, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Indonesia yang kita cintai, yang kita sayangi, untuk berkenan memberikan pengarahan kepada seluruh anggota majelis yang mulia di pagi ini. Kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan. Di jalan dibagi antar teman. Ayah melihat PMI Hongkong dengan pengajian pertebal iman. Walaupun bukan kabarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pak Yai. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zahid, Bu Hindun Anissa, Bu Nyai Hindun Anissa, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, Senyum dong Pak. Yai. pengurus Majelis Dzikir Ilham, dan tentu saja yang saya banggakan, Anzamania Hongkong. Kapan saya punya Ida Fauzia Lopez? Habis ini dijamin Ida Fauzia Lopez. Tapi disangkat Bu. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya beserta rombongan bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat semua. Silaturahmi yang luar biasa. Silaturahminya di Masjid Kolon. Silaturahmi Kolon. Baru sekali ke sini. Kalau kayak Anwar Zahid kan udah berkali-kali udah hafal. Silaturahmi yang luar biasa karena silaturahminya dalam pengajian. Gak ada kata yang indah kecuali rasa bangga, rasa syukur yang tidak terhingga,
Tadi Kiai Anwar Zahid menyampaikan di tengah-tengah capeknya bekerja, tetapi teman-teman semua masih menyempatkan waktu untuk ikut pengajian. Amin. Itu dia, kalau bekerja di Hongkong biasa, tapi bekerja di Hongkong tapi terus ngaji itu luar biasa. Apalagi sama Abah. Senang sekali karena saya juga bisa ikut ngaji pengajiannya Kiai Anwar Zahid. Jelek-jelek begini Anzamania juga. Oh mulai Ida Fauzia Lovers mulai. Bu, nah Bu. Nah, Bu. Luar biasa. Begini pengajiannya berapa kali ya? Untuk sampai Anzamanianya luar biasa itu berapa kali ngajinya? 2 bulan sekali. Hah? 2 bulan sekali. Kita 2 bulan sekali Ibu. 2 bulan sekali. Datang dari subuh Bu, makanya di depan ini. Bangun jam 5 Pak. Ini yang nggak modern Bu. Nah, nggak modern. Ya Allah. Hubungannya sama Pak Yai. Wes jadi dapat tadi dalam berbagai. Wes. Wes. Angkat semua, coba spanduk diangkat semua. Mana? Cuma di sini yang Yang ini. Yang penting love you. Tanda kasih sayang Pak Yai. Yang penting di hati. sampai nggak bisa ngomong saya. Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya datang tentu saja dengan penuh kebanggaan karena alhamdulillahirabbil alamin saya harus sampaikan kepada teman-teman. Alhamdulillah Hongkong ini adalah salah satu negara penempatan yang relatif sedikit persoalan. Hongkong menjadi salah satu negara favorit penempatan. Di antara negara-negara penempatan yang lain, ternyata masyarakat Indonesia lebih banyak memilih Hongkong. Gajinya gede, tiap minggu bisa ikut pengajian. Bisa jalan-jalan, bisa ngirim uang ke keluarga. yang penting Bu, yang penting majikan ngasih sholat dulu. Kita bisa ibadah sholat. gaji dinaikkan ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya datang ke Hongkong, di antara misi saya datang ke Hongkong adalah ketemu dengan Secretary of Labor and Welfare untuk menyampaikan bahwa sudah saatnya PMI Hongkong mendapatkan kenaikan gaji. Insya Allah besok siang saya akan ketemu dengan Secretary of Labor and Welfare untuk menyampaikan diantaranya adalah maksud bahwa sudah saatnya PMI Hongkong mendapatkan kenaikan gaji. Indonesia.
Bapak Presiden sendiri sudah ketemu secara langsung dengan otoritas Hong Kong yang meminta hal yang sama. Saya datang untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Hidup Ibu Ida. Asli masih hidup. Teman-teman sekalian yang saya cintai, saya hormati. Bekerja di luar negeri atau bekerja di dalam negeri itu adalah hak warga negara. Mau kerja di luar negeri, mau di dalam negeri, atau adalah pilihan bagi setiap warga negara. Pemerintah tidak bisa menyuruh atau pemerintah tidak bisa melarang. Ingin kerja di Hong Kong karena gajinya yang lebih tinggi misalnya, terus kemudian pemerintah melarang, pemerintah berarti melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena bekerja itu adalah hak setiap warga negara, termasuk bekerja ke luar negeri, termasuk kerja di Hong Kong. Yang bisa dilakukan apa oleh pemerintah? Ketika pemerintah tidak bisa menghalangi atau menyuruh, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan perlindungan bagi setiap warga negara yang bekerja, termasuk yang bekerja di luar negeri. Betul? Bentuk perlindungan negara ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Mulai dari berangkat diatur ketika sudah sampai di negara penempatan sampai kembali ke negara kita, itu diatur oleh undang-undang. Salah satu bentuk kehadiran negara pemerintah meletakkan atase ketenagakerjaan di negara-negara yang jumlah pekerja migrannya banyak, termasuk di Hong Kong ini. Ada staf teknis yang akan menjadi rumah bagi teman-teman yang bekerja di sini. Hadir di sini ya, Mbak Rika? Ada ya? Oh di luar, di luar. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa perlindungan kepada pekerja migran itu diberikan. Mantap. Saya masih ingat Bu, Ibu dulu ngasih saya coklat. Aku di mana ya? Dulu pertama kali datang ke sini tahun 2019. Oke. Masih cantik ya. Rayu Bu. Saya ingin sampaikan kenapa banyak sekali tenaga kerja kita yang mendapatkan tempat di hati negara-negara penempatan. Saya berkunjung di banyak negara. Testimoni diberikan oleh para pengguna tenaga kerja Indonesia. Mereka menyatakan bahwa PMI Indonesia, pekerja migran Indonesia itu adalah pekerja keras, pekerja yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, pekerja yang ulet, pekerja yang mampu menyesuaikan dengan negara penempatan. Karena dedikasi yang seperti inilah yang dapat pujian itu ternyata menterinya. Untuk menyampaikan kepada pekerja Indonesia rasa terima kasihnya dari banyak negara karena pekerja Indonesia yang luar biasa. Maka
kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dari banyak negara. Sampai sekarang saya kewalahan banyak negara-negara yang meminta tenaga kerja dari Indonesia. Saya baru saja menerima kerjasama dari salah satu provinsi di Jepang, Provinsi Miyagi namanya. Mereka meminta ada kerjasama dengan Indonesia untuk penempatan baik melalui pemagangan maupun SSW, Certified Skill Workers, pekerja skill, pekerja terampil. Saya baru pulang dari Korea Selatan, saya baru pulang dari beberapa negara Timur Tengah, saya baru pulang dari beberapa negara Eropa. Mereka semua menyatakan setelah mempertimbangkan banyak hal, mereka menjatuhkan pilihan memilih tenaga kerja dari Indonesia. Dan alhamdulillah Anwar Zahid, sekarang kita sudah bergeser. Kalau dulu pekerja informal kita lebih banyak, sekarang pekerja formal kita jauh lebih banyak. 52% PMI kita adalah pekerja formal. Sebulan yang lalu saya baru menempatkan tenaga nurse, perawat untuk rumah sakit di Singapura. Sudah sekian lama kesempatan itu diberikan ke negara Filipina dan beberapa negara yang lain. Baru kali ini, baru tahun ini, nurse perawat itu diambil dari Indonesia. Dalam 1 bulan mereka sudah menyatakan puas dengan kinerja nurse-nurse dari Indonesia. Sekarang sedang dipersiapkan beberapa nurse untuk negara Timur Tengah, mulai dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan beberapa negara Timur Tengah yang lain. Mereka semua sependapat bahwa pekerja Indonesia itu adalah pekerja yang tangguh. Senang dengan kondisi seperti ini? Kondisi ini harus dipertahankan. Kita harus menjaga image bahwa pekerja Indonesia itu adalah pekerja keras, bertanggung jawab, gak kaburan. Ada yang kaburan? Itu senden kakak. Kaburan. Kaburan dari rumah. Oh, gak terima ya ini. Saya kira image ini harus dijaga. Teman-teman yang punya kesempatan bekerja di Hong Kong, teman-teman ini merepresentasikan wajah Indonesia. Teman-teman ini bisa menjadi dutanya Indonesia. Saya kan kalau ingin tahu orang Indonesia kayak apa, lihatlah PMI di Hong Kong. Iya nah, banyak. Dengan menunjukkan wajah Indonesia, maka teman-teman bisa memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain yang ingin bekerja di Hong Kong, karena melihat profilnya tenaga kerja sekarang ini seperti teman-teman semua. Saya yakin dan percaya kesempatan yang sama akan diberikan kepada adik-adik kita. Amin. Hal lain yang ingin saya ingin sampaikan di antara bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara. Saya baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 tentang perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Sudah tahu belum? Harus tahu karena teman-teman sesungguhnya begitu dahsyatnya perlindungan sosial yang diberikan kepada teman-teman semua. Ada 7 manfaat baru dan ada 9 manfaat tambahan.
Ada 7 manfaat baru, 9 manfaat tambahan tanpa mengurangi, tanpa nambahi pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan. Bayar preminya tetap, tapi perlindungan yang diberikan sangat maksimal. Saya mau sampaikan sedikit, misalnya manfaat baru, 7 manfaat baru dan 9 manfaat tambahan. Sekarang ini teman-teman yang memegang kartu BPJS Ketenagakerjaan atau menjadi anggota BPJS, ada bantuan bagi CPMI atau PMI yang terbukti naudzubillah min dzalik mengalami pemerkosaan, maka ada perlindungan yang diberikan sebesar 50 juta. Wow. Memang akibat dari kemudian risiko yang terjadi ketika PMI dipindahkan ke tempat kerja yang lain yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, itu ada bantuan 25 juta. Ada penggantian alat bantu dengar, ada penggantian biaya kacamata, ada home care, kemudian ada penggantian biaya perawatan dan pengobatan di negara tujuan akibat kecelakaan kerja sebesar maksimal 50 juta. Kemudian ada jika mengalami PHK ada bantuan 1,5 juta. Syaratnya tentu masih diingat, klaim itu bisa diberikan. Syaratnya memang teman-teman sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan itu kan menjadi syarat ketika teman-teman sebelum berangkat ke sini. Belum lurus. Maksudnya kalau udah diomong sini, dari sini bisa ngurus BPJS-nya. Oke. Nanti saya minta perwakilan BPJS untuk menjelaskan kepada PMI. Saya kira waktunya pendek. Bagaimana caranya klaim, bagaimana caranya membayar jika sudah habis masa keanggotaannya, bagaimana caranya, nanti secara khusus akan bisa dijelaskan. Saya ingin menjelaskan bahwa perlindungan sosial itu sudah diberikan lebih baik lagi dibandingkan dengan peraturan yang lama. Ini peraturan baru keluar sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu, Permenaker nomor 4 tahun 2023. Iya. BPJS itu Bu, yang dikasih uang seperti kita kalau di Indonesia kerja di pabrik, kalau kita sudah tidak bisa bekerja kan bisa dicairkan. Saya punya 3, kemarin saya cairkan kosong, nggak ada uangnya kan, terus mereka bilang Bayar nggak? tidak tahu. Yang penting bayar premi. Maaf Bu, makanya kan saya nggak paham BPJS itu apa, saya punya 3 itu nggak paham, makanya saya tanyakan di kantor BPJS. Oke. Memang banyak sekali teman-teman waktu berangkat sudah membayar premi BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak tahu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu manfaat nanti ada buku saku yang akan saya berikan ke teman-teman. Caranya klaim seperti apa? Ada ya? Boleh dibagi? Sudah Bu, Sudah dibagi? Oke. Nanti akan dibagi. Di situ teman-teman mendapatkan panduan bagaimana caranya. Ada. Tadi kan belum nyampe sedikit. Setelah umum Pak ya ini.
Ini ya nanti aja. Yang penting saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sudah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan itu ada manfaatnya, ada gunanya untuk melindungi teman-teman semua. Nanti gampang akan dibagikan bagaimana caranya, tata cara daftar dan cara bayar. Tata cara bayar, daftarnya ada di sini. Hah? 9 Oke. Apalagi Bu? Hah? Sudah. Saya kira itu teman-teman semua, sekali lagi rasa bangga saya karena teman-teman di sela-sela bekerja masih menyempatkan diri memperkuat iman melalui pengajian-pengajian seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat, bisa bekerja dengan kuat, dan ingat keluarga menunggu di rumah. Bekerja di Hongkong ini bukan lari dari kenyataan bahwa di rumah masih ada suami, masih ada anak yang menunggu teman-teman semua. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Gunakan kesempatan bekerja di Hongkong dengan sebaik-baiknya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan juga sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin meningkatkan skill dan keterampilan setelah bekerja dari Hong Kong, ingin menambahin skill dan keterampilannya. Kami sangat terbuka, ada banyak sekali balai pelatihan-pelatihan vokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Silakan manfaatkan, gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan kompetensi. Waktu bekerja di Hong Kong digunakan sebaik-baiknya, pulang saya kira dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera. Saya banyak mendengar cerita bekerja karena demi masa depan anak-anaknya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan teman-teman semua yang saya cintai, 14 Februari 2024 ada apa? Pemilu. 14 Februari 2024 kita punya hajatan 5 tahunan. Meskipun teman-teman di Hong Kong, saya minta gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ini waktu yang sangat baik untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Maka saya berharap gunakan hak pilih. Jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong ini banyak sekali. Pemerintah akan memilih tanggal yang tepat, termasuk waktu yang tepat agar semua warga negara Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya. Ingat tanggal berapa? 14 Februari 2024, Hari Valentine Day. Ditaruh di tanggal 14, mudah-mudahan pemilu itu yang tercipta adalah kasih sayang antar warga negara. Perbedaan pilihan jangan sampai mengganggu ikatan persaudaraan. Makanya diambil momentum 14 Februari, meskipun beda pilihan, tapi tetap ada persaudaraan. Siap menggunakan hak pilih? Alhamdulillah, ikut pengajian bisa, ikut pemilu bisa, semua yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara meskipun di Hong Kong tetap bisa digunakan oleh teman-teman semua. Saya kira itu, terima kasih sekali Kiai Anwar Zahid. Saya juga bisa silaturahmi dengan Kiai di sini, mudah-mudahan apa ya, silaturahmi di negara lain. Negara sendiri. Atur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang beliau dawuhkan kepada kita bisa menjadi tambahan wawasan sekaligus menjadi motivasi buat teman-teman BNI Hong Kong untuk lebih meningkatkan kinerja, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi benar-benar bisa menjadi realita. Terutama di poin pertama, tambah gaji. Matur suwun Bu Menteri, mohon
panjenengan menawi ngersakaken istirahat neng tidur di pun aja istirahat di ruang sana. Nanti di sesi kedua panjenengan memberikan arahan lagi. Neng kene sumo panjenengan istirahat di ruang sana. Neng tidur. Neng ruangan sini, ruangan situ, di situ ya. Monggo. Di situ ber-AC, kersane lebih panjenengan lebih tenang istirahat, dan di situ ada mantan pacar saya. Hah? Oh, foto dulu. Duduk lah mbak, yang belakang nanti ribut loh. Aja. Biasa dari ini ambil mbak dulu untuk menutupi rasa obat. Pokoknya rasa obat. Ketutupan kamera keren. Ora ketok. Ayo. Kalau situ Bunda Nuri sih, dia ketak Bun. Ya, matur suwun Bu Menteri, matur suwun. Bahagia PRI Hongkong kerawuhan panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin. Para jemaah, ini yang sesi siang sudah ngantri di luar. Ya. Tenang, saya masih 1 jam sama dengan. Oke, tadi yang disampaikan Bu Menteri sudah bisa dipahami, terkait poin-poin ketenagakerjaan dan poin yang terakhir tanggal 14 Februari sebagai warga negara yang baik, Nasbul Imamah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena pemimpin itu menentukan kebijakan. Kalau kita salah dalam memilih pemimpin atau memilih wakil, maka kebijakan itu bisa-bisa merugikan kita. Sehingga pesan saya, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, oke? Nanti sampai pilih yang jelas, yang kira-kira manfaat, yang terbaik. Jangan lupa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sebelum saya lanjut ngajinya, saya juga mau kasih informasi sekaligus mohon doa kepada para jamaah. Alhamdulillah atas doa dari panjenengan semua, sahabat Anja Mania dan seluruh jamaah Hongkong, untuk tahun pelajaran baru ini tambahan murid pesantren kami kurang lebih 700 santri PKPI, dan kita tetap free, kita tetap bebas biaya. Nah, yang jadi kendala adalah kurangnya asrama, kurangnya gedung untuk sekolahan. Jadi asrama santri udah apa ya namanya, full apa jadinya, overload, sampai ruang sekolah untuk madrasah baik MTS maupun MA itu sekarang sip-sipan. Jadi sekolah itu ada yang sip pagi, ada yang sip siang, karena ruangannya sudah nggak mencukupi. Karena itu alhamdulillah kemarin saya lobby ke pemilik tanah di sekitar pesantren. Alhamdulillah di apa ya namanya, tanahnya saya beli dikasih, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita ada perluasan tanah. Jadi saya kembali membuka kepada panjenengan semua, barangkali ada yang ingin nitip wakaf tanah untuk pesantren.
Jadi karena memang kita sangat-sangat membutuhkan tambahan gedung, tambahan ruangan. Jadi asramanya santri, kamarnya santri itu overload, terus tidak muat. Sampai sekolahnya, baik sekolah formal maupun ngaji diniyahnya itu sip-sipan, Mbak. Jadi ono sekolah pagi, ono sekolah siang, ngajinya juga gitu. Karena memang ruangannya nggak mencukupi. Bentar, oleh karena itu, terus ngerti wes. Terus tau wes, aku aja ngomong. Iya, sebentar, Mbak yang sebelah sana tolong dikondisikan tempat duduknya biar tertib. Gini, saya mohon kesadaran, keikhlasan panjenengan. Saya ingin mengajak panjenengan semua untuk ikut berpartisipasi karena 40% lah yang di pesantren kami anak yatim, 80%-nya untuk afa. Dan tahun ini benar-benar kondisinya emergensi. Jadi kalau mungkin pengen bukti, barangkali ada tetangganya yang dipondokkan di pesantren kami, boleh dicek, boleh ditanya. Jadi ruangannya gak kamot, kamarnya gak kamot, sekolahnya gak kamot. Alhamdulillah tanah sebelah itu saya lobby, boleh dibeli. Jadi saya kembali membuka, panjenengan mungkin ada yang kepingin ikut wakaf tanah untuk pesantren. Sehingga mohon keikhlasan panjenengan, walaupun saya tahu ini tanggal tua, tapi bagi BMI Hongkong nggak ada tanggal tua. Bukan, ya ada tanggal tua, tapi untuk semangat berinfak, semangat bersedekah, beberapa kali saya datang ke Hongkong, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk BMI Hongkong. Subhanallah, saya kadang terus mulai menunggu nangis loh. Ya Allah, aku kalah karo BMI Hongkong. Subhanallah, kadang tanggal tua pun subhanallah infaknya luar biasa. Dan saya mohon panitia, bantuannya panitia, kita bersolawat sambil ikhlas ge. Kita ayo mau sinapron. Matur suwun. Yo wis dipancing. Matur suwun. Jadi kita mari sama-sama bersolawat. Mohon bantuannya teman-teman panitia. Teman-teman panitia, sudah siap panitia? Oke. Oke, matur suwun nggih. Mohon bantuannya panitia. Mangke, yang mau ngasih saya pribadi nanti guys setelah ngaji ya. Ini untuk sorbannya dulu, ya. Ini untuk sorbannya dulu. Bunda. Halo. Barokahnya jariah dari panjenengan. Mudah-mudahan poin pertama tadi segera dapat tambahan gaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, nggak usah melihat itu cowok-cowok yang lewat. Saya dengan aku sih kan. Itu mereka udah tua-tua semua. Mereka mau ketemu Bu Menteri. Weh sayang, kok aku dicuekin? Lihat, udah tuir-tuir semua. Udah gak menggairahkan. Udah, gak usah diperhatiin, malah caper mereka. Bro, volumenya diangkat dulu. Power, volume. Keren. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daradi, atfata yadi ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Yuk bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa
Ayo, sampean jawab Nabi Muhammad gitu ya. Ya. Kekasih kita Nabi Muhammad. Nggak usah pakai mic dengan biar lebih kompak, ya, biar lebih kompak semuanya. Diulang. Kekasih kita Nabi Muhammad. Dambaan kita pemimpin kita Nabi Muhammad. Idola kita Nabi Muhammad. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq Asyad ya uhailan judi tauladan kita penuntun kita junjungan kita panutan kita Nabi Muhammad. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq Asyad diwakili Fatayyaji Rabbal Alamin ya Ruhailan Judi Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah. Ya uhailan judi Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kelak di syurga ya Rasulullah, salamun
Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan sholawat kita mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Doa-doa dalam syair sholawat tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT, sehingga kerinduan kita kepada Rasulullah akan terobati, paling tidak hadirnya Rasulullah dalam mimpi kita, atau kita diijabah untuk bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah, berziarah ke Rasulullah SAW, dan puncaknya nanti kelak di surga kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW bersama dengan keluarga kita semuanya. Amin Allahumma. Ini adalah satu bukti bahwa sesungguhnya kita itu dekat dengan Rasulullah. Cuma kadang-kadang kitanya nggak sadar. Kita itu sebenarnya dekat dengan Rasulullah. Saya sering sampaikan, ketika panjenengan membaca Al-Quran, itu sesungguhnya panjenengan sangat dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena waktu sampean baca Al-Quran, itu nafas sampean menyatu dengan nafasnya Rasulullah, suara sampean berpadu dengan suara Rasulullah. Kok bisa? Iya, karena Al-Quran adalah suara Rasulullah. Yang menyenandungkan Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Maka ketika sampean membaca Al-Quran, itu sesungguhnya nafas sampean menyatu dengan nafas Rasulullah, suara sampean berpadu dengan suara Rasulullah. Betapa berkahnya orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai ada hari yang kita lewatkan tanpa lesan kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun 1-2 ayat. Sempet nek raiso maca ya kulhu, paling tidak surat Yasin. Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Yasin itu qalbul Quran. Maka kalau ada umat Islam yang gak pernah baca Yasin, itu kayak manusia yang gak ada hatinya. Kapan membacanya? Kalau bisa habis subuh, nggak iso masak, mulai tugas repot. Kalau habis subuh nggak bisa, habis duhur ngosek WC, ngelipet jemuran. Kalau habis duhur nggak bisa, habis asar ngedusi baik, sak manu persiapan masak sore. Lah kalau habis asar nggak bisa, habis maghrib. Raisa repot-repot yang cai. Kalau habis maghrib nggak bisa, ya habis isya. Buka IWA, balesi, nelpon keluarga. Ya udah, kalau itu nggak bisa, menjelang tidur. Ya wes ngantuk. Lah nek ra iso ya nggak usah baca, nang sembujur. Nggak usah maca Yasin, tapi sampean diyasin. Lah orang Islam model apa kok? Ya disempet-sempetin. Oke. Ketika penjenengan misalnya mendengar azan, baik langsung dari masjid ataupun dari HP, bukankah itu aslinya adalah suara Rasulullah? Hanya saja melalui mata rantai dari lesan-lesan manusia dalam sejarah yang sangat panjang. Mbak, halo. Anda hadir di majelis ini berbusana muslimah, rapet, nutup aurat, pakai jilbab, walaupun ada yang terpaksa. Jilbaban ya karena pengajian. Ada apa enggak? Ada orang kemarin aku ketemu orangnya. Saya itu kemarin siang jalan-jalan ke Mongkok. Kan ini musim panas. Masya Allah.
Aku ketemu karo mbak-mbak ya. Pertama aku melihat dia itu pakai you can see, melepet ngapret. Habis itu seriwet melihat saya. Nggak lama balik udah pakai jaket karena mau minta foto. Tiba candi Sragen. Habis itu melihat lagi, kuatnya cekak sama ini. Ya Allah, Ponorogo. Mari kono ketemu maneh. Astagfirullahaladzim. Pamit kula mboten libur. Masya Allah ini mboten libur saking sayangnya ambek aku. Dibela-belani matur suwun Mbak nggih. Salam nang mboke. Nah, ini nanti yang mau nitip untuk wakaf nanti setelah acara ngaji ini udah ada beberapa yang dikumpulin ke sini, bahkan sak dompetnya dikasihkan. Masya Allah, subhanallah, matur suwun banget. Iki dane senenge anakku. Matur suwun. Habis itu ketemu. Masya Allah, waalaikumsalam. Matur suwun. Ya Allah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Mabruk insyaallah, milad mubarak insyaallah berkah, mugi-mugi putrane dados saleh. Putri napa putra? Oh putri, muga-muga salihah. Amin. Mugi-mugi insyaallah nanti kita doakan. Masya Allah, matur suwun. Aku luwih soleh kembang ini loro wis. Aku mikir bayangnya nek bawa mulai terus piye. Makasih nggih, matur suwun. Allah nggih. Matur suwun, Masya Allah. Ternyata Bapak itu sayang sama aku. Ngene dengan aku karo Pak iki gak dikai jadwal meneh. Gak dikai jadwal meneh modele. Demo nggih? Nggih. Oke, nek kula gak dikai jadwal demo nggih? Nggih. Atau kalau misalnya di demo bareng-bareng. Matur suwun. Oh, krungu dhewe to. Matur suwun semuanya. Nanti kita sambung, oke? Habis itu aku ketemu maneng Mbak itu. Masya Allah, pakaiannya iki sakmene sing langsung ngono lho, kaos sak katoke. Kaos sak katoke lho. Kita dinyum. Ya Allah. Oh, main di Magetan. Mari mau ketemu sing jilbaban berukut Bojonegoro. Sampean pakai busana nutup aurat, zaman pakai jilbab, itu sesungguhnya siapa yang memacai diri? Yang mendandani loh. Kayak wong Malang ngarani maca, Ponorogo dandan. Wong Jawa Tengah paes, Bojonegoro make up. Siapa yang make up dirimu sehingga dirimu nutup aurat, terhindar dari maksiat dan dosa, dirimu pakai jilbab, kelihatan anggun, berwibawa, cantik, mempesona, dan tidak gampang digoda lanangan. Itu siapa yang mendandani dirimu? Sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngatur dirimu pakai nutup aurat, pakai jilbab sehingga dirimu kelihatan anggun, berwibawa, cantik. Itu Rasulullah. Maka sudah seharusnya ketika dirimu mengenakan jilbab, ketika dirimu memakai jilbab, lesanmu menyenandungkan sholawat sebagai wujud syukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantes Mbak sampeyan lek nganggo jilbab karo maca sholawat. Ngono lho. Ya
wayahe karo sholawatan nggih. Ndak kok nganggo jilbab lambene ndremimi lho. Majikan cerewet. Keteng ta. Ombeni rinsu tenan. Kene kesel karo-karo. Well, wae sing tuwa iki yo ngono. Engko tak keguyune tenan. Bayari ya telat enak cewek orang wis ini kakak izin nih orang biji ini orang kayak hanya aku kayak penak menolak majikan kan nasib ini gaji ya telat aku dong kirim anak ke waya ini harus pikiranmu sumpah hatimu loro orang oleh gandaran tambah oleh aku wonge ngomong dhewe iki. Gawe saiki sampean mau udah dikasih pengarahan. Jadi persaudaraan itu penting soalnya innamal mu'minuna iya. Orang mukmin itu bersaudara. Dengerin dong saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang-orang mukmin itu ikhwah. Ikhwah itu saudara. Kalau ukhuwah itu persaudaraan. Halo. Jadi ukhuwah itu persaudaraan. Mungkin sampean sering dengar istilah ukhuwah Islamiyah. Itu artinya apa? Persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam. Selama ini mungkin pemahaman sampean ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat beragama Islam kurang pas karena jangkauan arti dari ukhuwah Islamiyah itu universal, luas, persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi menyangkut semua jenis persaudaraan. Persaudaraan dengan sesama umat Islam, persaudaraan dengan umat beragama lain, persaudaraan dengan siapapun, bahkan persaudaraan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungan. Itu masuk ukhuwah Islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan memang sesama mukmin itu saudara. Nabi menggambarkan kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dah. Sesama umat Islam itu seperti satu bangunan, seperti sebuah bangunan di mana komponen-komponennya antara yang satu dengan yang lain saling mengaitkan, saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat Islam itu ibarat bangunan. Maka umat Islam itu ada yang model batu, ada umat Islam model pasir, bahan bangunan itu loh. Murah dikatakan nombok. Ada umat Islam model kayu, ada umat Islam model besi kayak ireng kayak ada umat Islam model semen, lembut, tapi kena meripat perih. Nah, fungsinya juga beda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi. Ini para ulama, para kiai. Ada yang berfungsi sebagai atap. Ini para pemimpin yang menaungi dan mengayomi bawahannya. Ada umat Islam yang berfungsi jadi tiang. Ini perempuan, wong itu tiang. Mula an-nisa imadul
Bila wanita itu kan tiang negara, kalau laki-laki kan hanya tiang jaler, okay? Nah itu, nah namanya bangunan, itu saling melengkapi, saling mengaitkan, saling menguatkan, dan semuanya penting kalau bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Bangunan masjid ini ada besinya, ada batunya, ada pasirnya, ada semennya, betul? Semuanya penting. Besi penting, semen penting, batu penting, lantai penting, atap penting, kayu penting, semua penting. Maka nggak boleh ada yang merasa paling penting. Kalau sampai ada yang merasa paling penting, mungkin satu, bangunannya jadi nggak indah, dua, ambruk. Contoh, besi merasa paling penting karena dia merasa punya jasa yang besar. Bangunan berdiri kokoh dan kuat itu jasanya besi, akhirnya besinya kepingin kelihatan, waktu ya pengen ketok, semen ya pengen ketok, bangunannya pating serongat, bisa-bisa ambruk. Maka organisasi apapun, kelompok apapun, kalau rebutan merasa penting,